Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh ada pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh merema dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga membuat kami semakin diperbaharui dan semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin memberikan memberikan judul dalam renungan hari ini, yaitu Sang Sutradara. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar kata sutradara, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Biasanya kebanyakan sutradara itu pasti langsung orang pikir dia adalah seorang pembuat film. Ya, biasanya dia pembuat film gitu ya. Seorang creator gitu, seorang pencipta. Dia bisa membuat segala sesuatu dengan cerita yang dia buat gitu. Nah, sutradara ini biasanya dia itu sebelum dia memilih pemain-pemain ya dalam ceritanya gitu, biasanya dia memikirkan sesuatu konsep, suatu ide ya kan, kira-kira dia mau bikin cerita yang seperti apa gitu. Nah, dan pastinya dia pengen supaya cerita yang dia buat itu bisa menarik sehingga akan banyak orang yang menonton pastinya, ya kan? Nah, jadi sutradara ini yang membuat settingan lokasi, dia mau lokasi ada di mana, ceritanya berawal dan berakhir seperti apa, dia mau si pemain-pemainnya itu karakternya seperti ini. Jadi dia yang meng-create, dia yang menciptakan, dia yang membuat sedemikian rupa. Sampai jadilah satu film yang bisa, mungkin kalau film itu sedih bisa membuat orang jadi menangis, itu filmnya happy menjadi orang terbawa suasananya. Seorang sutradara yang berhasil adalah seorang sutradara yang bisa membawa si penonton itu bisa menikmati dan bisa masuk ke dalam ceritanya, sehingga perasaan emosi yang ada di dalam cerita itu bisa dirasakan si penonton. Kan seringkali kalau kita nonton film atau apapun ya, suka bilang, ini gemes banget sih sama itu orang ya ampun itu orang bisa ya jahat banget kayak gitu kan, atau ya ampun itu orang kasihan banget hidupnya ya gitu. Bisa kan kita kadang-kadang kalau nonton film tuh bisa sampai kayak gitu karena saking terbawa emosi kita di dalam sana gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah Bapa kita ini yang luar biasa ini ya, dia adalah sutradara yang terhebat, the great creator in the world, sutradara yang paling hebat di dunia. Ya, dia yang membuat segala sesuatunya. Dalam firman Tuhan, dia sudah tuliskan segala sesuatu yang belum terjadi, yang kita mungkin nggak tahu, dan sesuatu yang akan terjadi kemudian hari. Dia adalah sutradara yang sangat kreatif dan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang begitu? Bahkan hal-hal yang kita nggak tahu nih ke depannya, dia udah prediksi. Akan kita jadi apa, kita akan bagaimana. Kita mau buka sama-sama. Di dalam Mazmur 139, ini ayat yang saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Mazmur 139, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa membuka Alkitab, boleh membaca bersama-sama dengan saya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat
selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Keren Bapak Ibu Saudara. Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dia menjadikan kita begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini ya kan, bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak. Ayat 16. Dan dalam kitab-Mu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Keren kan Bapak Ibu Saudara? Saya suka banget ayat ini. Ayat ini kalau saya ingat, kalau saya baca ayat ini, kalau Tuhan ingatkan ayat ini tuh benar-benar bikin saya tuh ngerasa bersyukur banget dan membuat saya tuh amazing banget ya, amazed banget. Wow, keren banget deh pokoknya ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa Allah yang saya sembah Bapa itu adalah sang sutradara, sang creation, sang pembuat kehidupan yang luar biasa gitu. Sebelum ada satu pun daripadanya, sesuatu yang kita nggak tahu pun waktu dari kita masih nol, masih sepitik Bapak Ibu Saudara, baru jadi 1 hari benih itu di dalam rahim ibu kita. Dia tahu Bapak Ibu Saudara, dia tahu kita bakal jadi apa, dia tahu akan seperti apa hidupmu. Terus kamu tanya misalnya, kalau kayak begitu Tuhan tahu, kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya kayak begini? Hai Bapak Ibu Saudara, ya, yang membuat kita susah itu bukan Dia. Dia selalu, Bapa kita itu selalu memberikan rancangan yang indah, hari depan yang penuh dengan harapan. Yang bikin susah kita sendiri. Sang sutradara kita yang hebat itu, dia selalu membuat skenario yang terbaik dalam hidup kita. Dia selalu memberikan skenario yang baik. Kenapa hidup saya begini? Kenapa rumah tangga begini? Gitu kan? Bisa jadi waktu kamu menikah, sebenarnya Tuhan bilang bukan Dia yang harus menikah sama kamu. Kamu paksa. Sesuatu yang dipaksa hasilnya gak pernah enak. Dan begitu pas sudah masuk pernikahan, kalian menyesal. Terus salahin Tuhan. Itu tidak adil. Ya, kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang memberikan, kalau Tuhan yang memberikan pasangan itu buat kita, tidak mungkin Tuhan membuat kita celaka. Gak mungkin. Kalau seandainya diizinkan mengalami masa-masa sulit dan sukar, Dia tetap ada di sana. Kenapa? Karena Dia yang jodohin, karena Dia yang kasih kita untuk menikah dengan orang tersebut. Maka Dia bertanggung jawab, Dia akan bantu kita keluar dari setiap permasalahan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sedekat itu sama yang punya? Apakah Bapak Ibu Saudara ataupun saya sedekat itu dengan si sutradara, dengan sang sutradara? Kalau di dunia entertain ya, mungkin ya Bapak Ibu Saudara, biasanya artis-artisnya pengen ngetop gitu, pengen dapet peran yang baik, biasa dia suka deketin sutradara tuh Bapak Ibu Saudara, supaya bisa dapat peran yang bagus. Nah, sama loh sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kita mau dapet kehidupan yang baik, kehidupan yang enak, kehidupan yang happy gitu, dalam penuh dengan sukacita, kita harus nempel dong dengan si sutradara. Kita harus dekat dengan sang sutradara, supaya sutradara kasih kita dan supaya sutradara itu memberi kita hikmat dan kasih tahu kita seperti apa jalan kehidupan kita ke depan. Kalau kita tidak melibatkan Dia dalam hidup kita, tidak melibatkan Allah si pembuat segalanya itu dalam hidup kita, maka ya jangan salahin Tuhan dong. Kalau hidup kita susah, orang kamu gak pernah tanya, orang kamu gak pernah mau ikutin skenario yang Dia buat A, kamu lakuinnya B. Bukan salah yang buat dong kalau gitu. Gak bisa salahin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara itu ada dalam satu lembah dan kayaknya kok gak pernah berhenti, tanyalah dirimu, apakah kamu dekat dengan pembuat kehidupan? Apakah kau dekat dengan si sutradara? Apakah kau dekat dengan dengan Tuhan? Seberapa dekat engkau dengan Dia gitu Bapak Ibu Saudara? Sehingga itu membuat kita tuh sampai, pokoknya enak banget deh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara belum cobain dekat sama Tuhan, cobalah hari ini datang sama Tuhan. Datang sama si pembuat kehidupan, sama sang sutradara yang hebat itu. Datang, dekat sama Dia. Nempel sama Dia kalau kata Bapak Gembala. Nempel. Bukannya cuman sekedar nempel, tapi nempel nih sampai begini nih Bapak Ibu Saudara.
supaya dia kasih tahu kita. Karena dia yang buat kita, dia yang membuat dia. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan dia yang bikin hari-hari kita ke depan, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya kalau nempel sama Tuhan, pokoknya enak deh Bapak Ibu Saudara. Susah aja bakal tetap ada happy-nya. Karena buat Tuhan itu selalu endingnya tuh happy, Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah nggak happy. Pertanyaannya itu, apakah kita dekat dengan Sang Sutradara, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pembuat skenario yang hebat itu? Dekat gak kita? Kalau hari ini kita belum dekat, ayo kita dekat sama dia, supaya dia kasih tahu kita, gini loh, kamu harus seperti ini kamu harus seperti gini, supaya jalannya akan begini. Dan kalau ada di awal-awalnya nggak enak, nggak apa-apa, ikutin aja. Ingat, Tuhan itu tidak pernah suka yang instan. Dia selalu suka sesuatu yang proses. Jadi kita harus tahu, Tuhan itu nggak langsung buru-buru kamu mau jadi orang hebat terus kamu nggak mau susah, nggak bisa. Kamu harus setia dulu dengan hal-hal yang kecil, maka dia akan berikan masa depan yang indah itu dalam kehidupanmu. Kalau kamu nggak setia, mana bisa hidup kamu diberkati Tuhan. Kalau kamu mau diberkatin, setialah sama dia. Cintailah Sang Sutradara itu. Berikanlah seluruh hidupmu, percayakanlah hidupmu sama dia, Bapak Ibu Saudara. Percayakan hidupmu di tangan Sang Sutradara yang hebat itu, supaya dia yang menulis kisah hidupmu. Dia yang akan memberikan cerita terbaik, dan pasti akhirnya akan happy ending. Kalau kita nonton film kan gitu ya, walaupun di tengah-tengahnya tuh ceritanya kayaknya sedih, dramatis banget gitu ya, kok kayaknya gimana, tapi endingnya tuh pasti happy gitu. Nah, Tuhan kita gitu. Sutradara di dunia aja suka bikin cerita yang happy ending, apalagi Tuhan kita. Endingnya selalu happy, Bapak Ibu Saudara. Cuma tinggal itu aja. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menyerahkan hidup ke dalam tangannya? Ke dalam tangan Sang Sutradara, Sang Pembuat kehidupan yang luar biasa itu. Kalau Anda bilang mau, ayo pagi hari ini kita bawa hidup kita. Ini udah mau mendekati akhir tahun, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita perbaikin hidup kita. Kita datang sama dia. Ada lagunya tuh ya. Betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan, gitu ya kan? Kejadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi betapa dahsyat dan ajaibnya dan hebatnya Allah kita, Sang Pemberi kehidupan. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak, mari kita datang sama Tuhan. Kita kasih hidup kita sama Tuhan, supaya benar-benar Dia yang menuliskan setiap cerita indah dalam hidup kita. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita melalui setiap hal-hal yang gak enak dalam hidup kita. Dan endingnya pasti bahagia. Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Bapa, Sang Sutradara yang hebat, pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Bapa, biarlah hari ini kami mau berikan hidup kami kepada Engkau. Kiranya Engkau yang menjadi penulis cerita dalam hidup kami, menjadikan hidup kami cerita yang luar biasa. Karena kami percaya saat Engkau yang menuliskan cerita hidup kami, Engkau yang berada di dalam kehidupan kami, di dalam kisah hidup kami, maka kami gak akan pernah susah. Seandainya kami dalam lembah kelam pun, kami pasti akan melihat ada tangan Tuhan dan ada cahaya-Mu di sana. Aku berdoa di dalam nama Yesus buat setiap mereka yang hidupnya saat ini sedang bimbang, sedang susah hatinya. Biarlah setiap mereka boleh bawa hidup mereka kepada Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh percayakan tangan Tuhan memegang hidup mereka, untuk membawa mereka kepada akhir yang bahagia, kepada akhir yang indah dan penuh dengan harapan. Ya Allah, biarlah kami boleh terus memegang tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, hamba selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus terus berada dalam hati kami dan terus menerangi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin Bapak Ibu Saudara lakukan pada hari ini? Akankah Bapak Ibu Saudara percayakan hidupmu kepada Sang Sutradara yang hebat? Atau kamu mau berjalan sendiri? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.